Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Arifatur Ramadhani dengan NIM T 2019-4009. Di sini sebelumnya video ini saya buat karena semata-mata untuk pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia tentang keterampilan berbicara. Di sini saya kebagian tentang menginformasikan. Jadi di sini saya akan menginformasikan sesuatu, kemudian saya selipkan dengan kalimat ajakan. Langsung saja di sini saya akan menginformasikan judulnya itu tentang 7 informasi penting tentang corona. Virus corona sudah tidak asing lagi ya kita dengar karena banyak yang beranggapan bahwa virus corona ini adalah virus yang sangat mengerikan. Virus ini sebenarnya sudah booming sejak 1 tahun yang lalu. Hanya saja sampai sekarang virus corona ini masih belum juga surut. Jadi virus corona ini bukan hanya bermunculan di dunia maya saja, tapi di dunia nyata. Semisal di dunia maya yaitu yang diunggah oleh salah satu pengguna Facebook yang bernama, di sini sudah mencatat, Deti Padul, yaitu pada tanggal 14 Maret 2020. Di sini Deti Padul itu menuliskan tentang 7 informasi penting tentang virus corona. Yang pertama saya bacakan. Corona itu merupakan virus yang besarnya itu berdiameter sekitar 400 hingga 500 mikro, sehingga masker jenis apapun itu bisa mencegah masuknya virus corona dalam tubuh kita. Jadi tidak perlu menggunakan masker yang mahal-mahal, karena masker medis yang dijual di apotik yang seharga 3.000 sampai 5.000 rupiah itu sudah bisa menangkal masuknya virus corona gitu. Jadi semua kalangan, mulai kalangan bawah, menengah, atas itu bisa menggunakan maskernya. Terus yang kedua yaitu virus corona tidak melayang di udara, melainkan menempel di benda. Jadi virus corona ini tidak bisa menular melalui udara. Untuk itu sangat dipentingkan setelah kita keluar, kita itu bukan diharuskan sih, tapi kayak mengantisipasi agar kita itu mencegah adanya penularan virus corona dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dan juga disemprot dengan hand sanitizer. Terus yang ketiga yaitu apabila menempel di permukaan logam, virus corona ini dapat hidup sampai 12 jam. Nah, caranya seperti tadi, yaitu sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer itu sudah cukup sebagai pencegahan penularan atau masuknya virus corona dalam tubuh kita. Untuk yang keempat yaitu apabila menempel di kain, virus corona itu dapat hidup selama 9 jam, sehingga mencuci pakaian atau menjemur pakaian di suhu yang panas di bawah terik matahari dengan durasi 2 jam itu sudah cukup mematikan virus-virus yang menempel di kain kita. Makanya dari itu kita harus memang benar-benar menjaga kesehatan dan juga menjaga tubuh kita agar tidak terjangkit virus corona maupun virus yang lain. Terus yang kelima yaitu apabila menempel di tangan, virus corona ini dapat hidup selama 10 menit. Jadi sehingga perlu sekali kita menyediakan sterilizer atau hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol, itu juga cukup untuk berjaga-jaga. Sebenarnya ini adalah alternatif lain selain hand sanitizer ya. Itu bisa juga menggunakan bahan dasar yang menggunakan alkohol, itu juga dapat menghindari terjangkitnya virus corona. Jadi kita tidak sebenarnya sih kita itu punya rasa takut terhadap penularan corona itu tidak apa-apa, tapi jangan terlalu takut juga seperti itu. Kalau nanti kita terlalu takut dengan virus corona, nanti kesannya kita tidak percaya dengan Tuhan yang Maha Menyembuhkan gitu kan. Jadi ya kita cukup ikuti anjuran pemerintah dan jangan lupa kita menjaga diri kita dengan cara yang sudah dianjurkan dan sudah ditetapkan sebelum-sebelumnya. Terus biasanya kita kan kalau bertemu dengan seseorang, dengan saudara, dengan teman, biasanya kan jabat tangan. Untuk sekarang ini karena lagi booming-boomingnya virus corona dan penularannya itu sangat cepat ya, jadi kita ganti jabat tangan itu bisa dengan tos dan juga bisa menggunakan siku.
bukan karena tidak menghormati, tapi karena memang sudah mengerti semua sebenarnya sih kenapa digantikan dengan kayak gini, dengan menggunakan siku, yaitu karena untuk mencegah penularan virus, bukan hanya corona, sebenarnya virus yang lain juga. Terus yang nomor 6 yaitu apabila berada di udara bersuhu 26 hingga 27 derajat Celcius, virus corona ini akan mati sehingga tidak hidup di daerah yang panas. Jadi bisa disimpulkan bahwa intinya virus corona itu sangat gampang menular pada tempat yang bersuhu dingin. Untuk itu makanya setiap pagi usahakan kita memiliki rutinitas, yaitu seperti berjemur. Tidak usah lama-lama, 10 hingga 15 menit saja itu sebenarnya sudah cukup ya untuk berjemur. Terus yang terakhir yaitu nomor 7, berkumur sampai dalam dengan air hangat yang dicampur dengan garam atau cuka. Nah, itu bisa juga membunuh virus corona di sekitar anak-anak. Jadi dengan menggunakan air hangat yang dicampur garam atau cuka, kita gunakan untuk berkumur, itu bisa untuk mencegah terjangkitnya virus corona. Sebenarnya sebelum sampai ke paru-paru, virus corona itu mengendap terlebih dahulu ke kerongkongan selama 4 hari. Dan pada saat itu makanya timbul kayak seri, kayak batuk. Soalnya sulit membedakan juga antara gejala-gejala virus corona dan juga flu, karena gejalanya itu sama, kayak seri, biasanya buat nelen itu sakit, terus kayak batuk-batuk. Jadi kayak karena sulit membedakan sebenarnya ini virus corona atau flu atau bagaimana, jadi pencegahannya yaitu sering-sering berkumur dengan air hangat yang dicampur garam atau cuka. Seperti itu. Jadi ayo untuk semuanya kita jaga kesehatan kita, jaga iman dan imun. Jangan menganggap semua hal yang terjadi apalagi corona saat ini itu hal yang remeh gitu kan. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita jaga diri kita jaga orang lain. Makanya perlu juga jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan menggunakan sabun, kemudian menggunakan hand sanitizer. Kita menjaga, terus yang lain terjaga, insya Allah kita bisa hidup dengan sehat. Terima kasih, itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.